Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita di mata kuliah pengantar perpajakan di pertemuan ke-11. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di slide ya. Oke, saya lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan dan sanksi pajak. Untuk pembukuan bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa komponen yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan di Indonesia melakukan kegiatan usaha ya. Dan pekerja bebas wajib pajak menggunakan pembukuan, jadi emang harus ada pembukuan gitu. Pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur gitu, dengan keadaan dari hartanya, modalnya, terus juga ada penghasilan, biaya dan lain-lain. Terus bagi wajib pajak yang menentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Ini adalah hal lainnya ya. Sekurangnya harus menyelenggarkan pencatatan yang dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang. Itu tertuang di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai kewajiban pembukuan apabila penerimaan brutonya lebih besar dari 4,8 miliar gitu per tahun. Oke, saya lanjut. Terus juga pembukuan atas pencatatannya diselenggarakan adanya itikat baik ya, mencerminkan dari keadaan sebenarnya. Terus juga diselenggarakan di Indonesia gitu ya, dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Terus diselenggarakannya dengan prinsip taat asas atau konsisten gitu, aktual basis atau accrual basis gitu. Terus juga pembukuan pencatatan dokumennya harus disimpan selama kurang lebih 10 tahun untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan gitu. Terus mengenai pemeriksaannya gimana nih? Untuk pemeriksaannya sendiri yaitu seringkali berupa dari pengumpulan atau pencarian ya, atau pengelolaan data gitu. Terus ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan dari kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan gitu ya. Oke, next. Di sini sasaran pemeriksaannya gimana nih? Untuk sasaran pemeriksaannya gitu ya. Untuk sasaran pemeriksaannya itu yaitu adalah berdasarkan interpretasi undang-undang yang tidak benar gitu ya. Terus juga adanya kesalahan hitung gitu ya. Terus ada penggelapan secara khusus dari penghasilan, terus ada pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan dari wajib pajak. Jadi sasarannya yang itu, ketika ada kesalahan atau kekeliruan atau emang sengaja dibuat untuk uh, mengurangi dari intensitas dari materialnya dari nominal pajak itu sendiri seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini untuk tujuan pemeriksaan ya. Untuk tujuan pemeriksaannya sendiri yaitu adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum ya, dari SPT, PPH, terus SPT dan adanya indikasi lain gitu ya. Terus juga tujuan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti pemberian NPWP, penghapusan NPWP, pengukuhan, pencabutan NPWP, terus wajib pajak pengukuhan dan pencocokan gitu. Oke, saya lanjut. Untuk prosedur pemeriksaannya itu di sini ada petugas harus dilaksanakan, harus dilengkapi ya dengan surat perintah dari pemeriksaan dan harus memperlihatkan kewajiban wajib pajak yang diperiksa. Terus wajib pajak juga yang diperiksa harus memperlihatkan atau meminjam buku ya, catatan atau dokumen yang berdasarkan dari dokumen lain berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Terus memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Terus memberikan keterangan yang diperlukan, terus kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Terus Dijen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku gitu ya. Terus penyidikan gimana nih? Penyidikan sendiri yaitu adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang atau tidak maksudnya tindakan pidana perpajakan yang terjadi ya. Jadi ya seperti itu. Dan untuk menentukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan gitu. Untuk penyidikannya sendiri, pegawai di lingkungan Dijen Pajak maksudnya yang diangkat oleh MK ya untuk melakukan penyidikan. Jadi emang harus ada ya, itu ya, penugasan dan emang benar-benar orang dari Dijen Pajak yang sudah ahli ya dalam penanganan penyidikan tersebut. Nah, di sini wewenang penyidikannya yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti, terus ada juga mengenai keterangan, terus memeriksa buku-buku dan catatan dokumen lain.
Terus melakukan penggeledahan gitu ya, meminta bantuan petugas lain apabila diperlukan. Terus menyuruh berhenti apabila sudah ya ketemu atau dengan mengenai datanya. Terus memotret orang yang berkaitan, memanggil orang, atau menghentikan penyidikan jika sudah, dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam penyidikan gitu ya. Untuk sanksinya, apabila tidak terpenuhi pembukuannya, yaitu pajak terhutang ditetapkan dengan SKP ya, yaitu surat ke secara jabatan mengenai kenaikan pajak 100%. Jadi ketika kena ya dapat kena gitu ya. Itu khusus pasal 29 saja ditetapkan tambahan 50% untuk PPh 29. Terus yang gimana yang dengan sengaja gitu ya, yaitu memperlihatkan pembukuan, tidak menyelenggarakan pembukuan, dan tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, itu akan dikenakan pidana paling lama itu sekitar 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 4 kali dari jumlah pajak terhutang kurang atau kurang bayar. Nah, di sini mengenai rumusnya gitu ya, bisa dilihat di sini untuk pribadi, sini untuk badan ya. Bisa dilihat hampir sama kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini mengenai formnya kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, cukup sekian ya pertemuan kita di pertemuan hari ini, dan maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang baik sengaja maupun tidak sengaja seperti itu. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.